Baik, selamat bertemu kembali saudara-saudara sekalian. Saya harap saudara semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas tentang terapi atau resusitasi cairan. Masih dengan saya, Nino Dian Kurniawati dari Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Baik, kita mulai ya saudara-saudara. Jadi tujuan pembelajaran pada sesi kali ini adalah saudara-saudara mampu untuk mengetahui berbagai jenis cairan untuk resusitasi pada pasien, kemudian melakukan resusitasi cairan kepada pasien. Saudara-saudara masih ingat bahwa sebagian besar dari tubuh manusia terdiri dari air, ya. Jadi kalau untuk perempuan itu sekitar 60% terdiri dari air, sedangkan laki-laki sampai dengan 70% terdiri dari air. Di mana otak kita 83%-nya adalah air, ginjal juga 83%, paru 85%, darah 94%, saudara, mata kita 95%, jantung 75%, dan otot juga masih mengandung cairan sekitar 75%. Jadi kekurangan cairan tubuh karena berbagai sebab akan menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi dan beberapa fungsi organ tidak berjalan dengan baik. Kemudian, saudara-saudara jika masih ingat pembelajaran tentang kompartemen cairan tubuh pada pembelajaran awal, saudara akan ingat bahwa dari beberapa persen cairan tubuh itu dibagi lagi menjadi ada yang namanya cairan intraseluler, kemudian ada cairan ekstraseluler. Cairan intraseluler itu apa? Ya, kalau saudara masih ingat adalah cairan yang berada di dalam sel. Sekitar 2/3 dari seluruh komposisi cairan yang dalam tubuh manusia, sedangkan cairan ekstraseluler sekitar 1/3. Ya. 1/3 itu dibagi lagi di dalam cairan ekstraseluler terdiri dari cairan interstisial dan plasma. Ya. Cairan interstisial itu 80%, sedangkan plasma adalah 20%. Itu pada dewasa dan pada anak-anak agak sedikit berbeda. Pada anak-anak intraselulernya 65%, jadi 65% cairannya berada di membran sel, sedangkan untuk cairan ekstraseluler, baik itu interstisial, plasma, limfe, cairan cerebrospinal, cairan sinovial, dan cairan serosa itu terdiri dari 35%. Saya tidak akan mengulangi secara detail karena pembelajaran ini untuk mengingat saja ini saudara-saudara sudah lewat. Seperti yang saya jelaskan di dalam penjelasan sebelumnya, ada banyak penyebab kehilangan cairan. Kita review kembali. Ada disebabkan karena dehidrasi, kemudian karena perdarahan, dan karena luka bakar. Ya, luka bakar tadi sudah saya jelaskan dalam pembelajaran sebelumnya, ada luka bakar derajat 1, derajat 2, dan derajat 3. Sedangkan perdarahan bisa karena melahirkan, karena proses pembedahan, karena kecelakaan ya. Untuk dehidrasi ada banyak penyebabnya, saudara. Masih ingat ya, ada di pembelajaran sebelumnya juga sudah kita bahas ya. Ada karena diare, karena muntah, kurang asupan ya. Kemudian karena demam, karena diuresis, dan juga karena edem. Ini contohnya pada abdomen ya. Nah, sekarang kita akan berlanjut kepada prinsip penggantian cairan ya, karena pembelajaran kali ini adalah resusitasi cairan, maka prinsip penggantian cairan yang perlu kita ingat ada 3 hal penting ya. Jenis kehilangan cairannya itu apa? Kita harus tahu apakah perdarahan, apakah dehidrasi, ataukah plasma. Ya. Kalau perdarahan, maka ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah kita perlu menentukan estimated blood volume ya. Estimated blood volume ini kalau laki-laki 70 per kilogram berat badan atau 70% dari berat badan dalam satuan mililiter.
Sedangkan kalau perempuan adalah 60 kali berat badan dalam kilogram atau 60% dari berat badan dalam satuan mililiter. Nanti kita akan membahas dengan contohnya supaya saudara-saudara lebih jelas. Yang kedua, yang setelah kita mengetahui IBV adalah menentukan kelas shocknya. Apakah kelas shocknya ringan, sedang, atau berat dengan menggunakan trauma score. Ya, yang paling terkenal misalnya menggunakan GISEK trauma score atau GISEK trauma status untuk mengetahui berapa persen kehilangan darah. Baru kemudian kita dari berapa persen dan mengetahui IBV, kita akan menghitung IBL ya. IBL sama dengan persentase kehilangan cairan dikalikan IBV ya. Sedangkan untuk dehidrasi, maka kita perlu memperkirakan kehilangan cairan. Ya, perkiraan kehilangan cairan itu tidak perlu muntahnya, misalnya pasiennya muntah atau diare. Ya, boleh bertanya, diare berapa kali, tapi kan tidak pasti ya. Muntah berapa kali, berapa sendok, berapa gelas gitu akan sangat sulit bagi pasien untuk melakukan recall. Maka kita untuk memperkirakan kehilangan cairan menggunakan rumus Peirce ya, yang nanti kita akan bahas selanjutnya ya, untuk memperkirakan derajat dehidrasi. Setelah diketahui perkiraan derajat dehidrasi, kemudian dikalikan dengan berat badan. Jadi perkiraan berat badan sangat penting untuk diketahui. Kemudian yang terakhir, jika kehilangannya karena plasma, misalnya pasiennya luka bakar ya, maka kita, atau DSS, maka kita bisa menggunakan rumusnya Baxter-Parkland atau Evans ya. Kalau Baxter 4 dikali berat badan dikali luas luka bakar. Sedangkan kalau Evans sudah nanti akan saya jelaskan selanjutnya ya, ada dibagi cairan kristaloid, cairan plasma expander dan juga glukosa. Jadi persen luas luka bakar dikalikan berat badan dikali 1 cc cairan kristaloid, demikian pula dengan plasma expander dikalikan 1 ditambah 2000 dari cairan glukosa. Kemudian pilihan cairan perlu kita pertimbangkan ya, yang kita pakai mengganti apa. Ya kalau perdarahan idealnya memang diganti dengan darah, kalau perdarahannya banyak. Ya, tetapi ada beberapa aspek juga yang harus dipertimbangkan karena darah ini juga ada reaksi rejeksi dan lain sebagainya. Kemudian apakah kita mau menggunakan larutan kristaloid atau larutan koloid ya. Koloid contohnya misalnya albumin, plasma, dextran, gelatin dan lain sebagainya, beberapa produk plasma expander. Jadi kalau kristaloid contohnya yang ada di pasaran misalnya ringer laktat atau normal salin atau ringer asetat ya. Kalau koloid ada kilofusin, hemasel, dextran, hetastarch, plasma atau albumin. Sedangkan darah bisa pakai whole blood atau PRC ya. Keuntungan dari kristaloid adalah dia lebih murah, kemudian efek samping minimal, waktu paruhnya pendek ya, kekurangannya ya. Dan volume yang dibutuhkan menjadi lebih banyak sehingga terjadi hemodilusi jika kehilangan cairannya dalam jumlah yang banyak. Sedangkan koloid lebih mahal namun juga efek sampingnya lebih banyak dan waktu paruhnya 4-6 jam. Ini yang berkaitan dengan waktu paruh tadi saudara, saya jelaskan bahwa cairan pengganti itu penelitian menunjukkan distribusinya di dalam cairan tubuh atau kompartemen cairan tubuh manusia itu berbeda. Ya, kalau kita mengganti dengan koloid misalnya 1 liter, maka seluruhnya akan masuk ke dalam plasma. Jadi 1 liter masuk ke dalam plasma. Sedangkan kristaloid ya, misalnya ringer laktat ya, atau ringer asetat itu tidak seluruhnya masuk ke dalam plasma. Jadi dia masuk ke larutan intersisial sekitar 820 mili dan masuk ke plasma 820 mili, yang ini 180. Kemudian normal salin ya, normal salin itu termasuk NaCl 0,9%, termasuk larutan isotonis ya. Jadi dia masuk ke intersisial dan juga masuk ke plasma.
Sedangkan larutan yang hipotonis, ya, dia bisa masuk ke intraseluler 60 ml, ke intersisial, dan juga masuk ke plasma. Dengan demikian, pada saat menentukan cairan apa yang akan digunakan dalam resusitasi, sangat penting untuk memperhitungkan kondisi pasien, ya, kemudian gejala klinis, kemudian sumber daya yang kita miliki, dan juga beberapa aspek yang lain. Ini adalah ilustrasi lanjutan penjelasan dari tadi, ya. Jika kita memberikan infus cairan itu sebenarnya masuk kemana, ya? Ilustrasinya adalah larutan hipotonis dengan D5,5 salin atau D5, ya. Maka sebenarnya kalau D5,5 salin itu lebih banyak masuknya ke intraseluler, ya, masuk ke dalam sel, ya. Jadi dia tidak masuk ke dalam intravaskuler. Dengan demikian, kalau terlalu banyak, maka selnya menjadi edem. Karena dia di dalam plasma hanya sekitar untuk 1.000, 1 liter, itu masuknya 167, sedangkan ke ekstrasel itu 500 cc, yang selebihnya adalah seluler. Maaf. Selanjutnya, kalau untuk cairan isotonis, ada di ekstraseluler 750, dan ada di dalam volume plasma. Dengan demikian, larutan isotonis ini meningkatkan ekstraseluler dan mengganti kehilangan abnormal yang akut, contohnya ringer asetat, ringer laktat, dan normal salin. Selanjutnya adalah cairan kristaloid, ya. Itu ada beberapa keuntungan dan juga ada kerugiannya, ya. Keuntungannya karena komposisi elektrolitnya itu seimbang, kemudian tidak ada risiko alergi, tidak mempengaruhi hemostasis, mengakibatkan terjadinya diuresis, dan murah. Sedangkan kerugiannya dia membutuhkan cairan yang banyak untuk mengganti perdarahan, ya, bisa 3-4 kali, ya. Bayangkan kalau perdarahannya itu 2.000, berarti bisa sampai 8 liter yang harus kita masukkan ke pasien. Bisa mengakibatkan odem dan hipotermi, ya, karena banyak cairan yang harus dimasukkan, dan lama kerja sekitar 90 menit. Dan kalau kristaloidnya berupa NaCl 0,9% itu bisa menimbulkan acidosis hiperkloremia. Nah, keuntungannya di dalam diagram tadi yang sebelumnya saya menjelaskan bahwa larut ini koloid, ya, sekarang saudara, larutan koloid ini keuntungannya tetap berada di dalam volume intravaskuler, ya, dan kebutuhannya sama dengan jumlah darah yang hilang. Jadi kalau darahnya 1 liter, ya diganti dengan koloid 1 liter. Kemudian meningkatkan tekanan onkotik plasma, risiko odemnya minimal karena dia tidak ke intrasel, dia berada di dalam plasma, kemudian maksud saya berada di dalam intravaskuler, dan meningkatkan aliran darah mikrovaskuler. Tetapi ada juga kelebihannya, saudara. Ini meningkatkan beban jantung, karena di dalam intravaskuler dan waktu tinggalnya lama di sana, maka dia akan meningkatkan kelebihan beban cairan dan mengganggu homeostasis, dan juga mempengaruhi fungsi ginjal. Ya, dan juga mahal, ya. Dan pada beberapa pasien ditemukan mengalami reaksi anafilaktik. Ada beberapa cairan koloid yang ada di pasaran, yaitu albumin, 25% albumin, 5%, ya, etastarch, ya, pentastarch, dextran, dan lain sebagainya. Ini berdasarkan berat molekul, kemudian tekanan onkotik plasma yang dihasilkan, plasma ekspansinya, dan waktu paruh, ya, yang kalau kita bisa lihat bahwa di sini yang paling lama waktu paruhnya adalah etastarch, yaitu 17 hari, ya. Sedangkan yang lainnya itu albumin 16 jam, ya. Kemudian pentastarch 10 jam. Nah, untuk penggantian cairan pada pasien dengan kasus perdarahan, maka ada rumusnya, yaitu 3:1, 3 kristaloid dan 1
koloid, 1 bagian koloid, misalnya estimasi kehilangan cairannya 1000, kan digantinya 2 sampai 4 kali ya. Maka 3000-nya diberikan kristaloid atau kita berikan 1000 koloid. Dan jika kehilangannya 1500 ini ya, 1500 kristaloid dan 1000 koloid atau 4500 kristaloid dan seterusnya ya. Nah, sekarang kalau kita memiliki pasien, jadi tidak semua pasien yang tensinya rendah perlu diberikan penggantian cairan. Di dalam penjelasan shock sebelumnya kita harus mengetahui sebabnya apa. Apakah sebabnya itu karena hipovolemik, obstruktif, sebabnya karena masalah kardio, sebabnya karena apa ya. Kalau penggantian cairan hanya kita berikan jika masalahnya memang kekurangan volume di dalam intravaskuler. Ya. Ada beberapa aturan yang harus kita pegang ya untuk dehidrasi seperti dalam penjelasan slide sebelumnya. Aturannya adalah prosentase perkiraan kehilangan cairan dikalikan berat badan. Sedangkan kalau kehilangannya karena perdarahan maka kita yaitu prosentase kehilangan dengan berdasarkan trauma score dikalikan estimated blood volume. Kemudian kalau luas luka bakar yaitu luas luka bakar dikali berat badan kali 4, ini pakai rumus Baxter. Nah, bagaimana cara memberikannya? Penting sekali saudara-saudara ketahui bahwa memberikan cairan hidrasi tidak bisa serta-merta kemudian diguyur tanpa aturan sama sekali. Tetapi harus diberikan secara terukur, bertahap, dan juga termonitor. Kenapa? Karena kalau terlalu berlebihan selain akan memicu natriuretik peptid dan menyebabkan justru cairannya akan dibuang dari tubuh, maka akan menimbulkan beberapa komplikasi. Ya, kita akan belajar di slide selanjutnya. Jadi kalau untuk shock, maka cara mengatasi shock adalah mengguyur cairan dengan 20-40 cc per kilogram berat badan. Kalau pasiennya dewasa, maka kita berikan dalam waktu 10-20 menit ya. Sedangkan jika anak-anak bisa lebih lambat antara 30-60 menit. Setelah itu kita harus melakukan evaluasi. Evaluasinya dengan memegang perfusi ya. Perfusi perifer, apakah hangat kering merah? Kenapa kok tidak menggunakan parameter yang lain, misalnya produksi urin? Ya, karena pada pasien dengan shock, maka produksi aldosteronnya pasti masih tinggi ya, karena simpatisnya terangsang, karena stroke volume dalam pembelajaran sebelumnya sudah saya jelaskan, bahwa kalau cardiac output itu rendah, maka baroreseptor akan mengirimkan sinyal ke hipotalamus sehingga sistem saraf simpatis diaktifasi. Jika sistem saraf simpatis diaktifasi, maka akan dikeluarkan antidiuretik hormon oleh hipotalamus. Selain itu, karena perfusi renalnya, renal blood flow-nya berkurang, maka renal akan mengeluarkan renin yang memicu RAA sistem. Ya, sehingga aldosteron dikeluarkan, maka natrium dan air akan diretensi oleh ginjal. Sehingga produksi urinnya pasti akan saudara-saudara temukan dalam jumlah yang jelek. Sehingga tidak bisa dijadikan patokan untuk resusitasi. Ya, kalau kita menunggu produksi urin, nanti resusitasinya menjadi berlebihan. Jika perfusi sudah hangat kering merah, maka kita stop bolusnya dan dilanjutkan dengan cairan maintenance. Sedangkan kalau masih buruk, kita guyur lagi dan demikian seterusnya ya. Jadi setiap 10-20 menit kita harus melakukan reevaluasi. Untuk cairan rumatan atau maintenance, untuk cairan rumatan atau maintenance, maka diberikan dewasa 40 cc per kilogram per hari, sedangkan untuk anak-anak yaitu 10 kg. Ya.
Saya lanjutkan. Jadi kalau pasiennya tadi mengalami dehidrasi karena muntah, karena diare dan lain sebagainya, maka kita perlu memperkirakan kehilangan cairan dengan menghitung derajat dehidrasi. Jadi menggunakan kriteria Pearce. Ada beberapa kriteria yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah turgor, yang kedua lidah, mata, ubun-ubun, rasa haus, nadi, tensi, dan produksi urin. Ya, bisa kita lihat bahwa jika turgornya itu berkurang, lidahnya itu masih normal, tidak kering, matanya normal, ubun-ubun normal, ada rasa haus tapi tidak terlalu, nadinya mulai takikardi, tensinya mulai menurun, kemudian produksi urinnya mulai berkurang, itu derajat dehidrasi ringan, kehilangannya antara 3-5% dari berat badan. Derajat sedang jika turgor semakin berkurang, lidahnya mulai lunak, matanya cowong, ubun-ubun cekung, rasa hausnya sudah mulai lebih tinggi, nadinya kecil, lemah, dan takikardi, tensinya lebih turun, kemudian urinnya sangat sedikit dan pekat. Derajat sedang dengan kehilangan 6-8% dari berat badan. Derajat berat lebih dari 10% berat badan jika turgornya sangat berkurang, kemudian lidahnya kecil dan keriput, mata sangat cowong, kemudian ubun-ubunnya sangat cekung. Ini terutama pada anak dan bayi yang bisa kita evaluasi ya. Rasa hausnya yang sangat, kemudian nadi sangat cepat, sangat kecil, kadang-kadang tidak teraba, tensinya kadang-kadang tidak terukur, dan ada anuri. Nah, cara rehidrasinya, ini saya contohkan. Jika kita memiliki pasien dengan berat badan 50 kg dan derajat dehidrasi berat. Jadi 50 kg ditemukan mulai anuri, takikardi, nadinya sangat cekung, lidahnya kering, dan sebagainya ya. Yang pertama kita tentukan derajat dehidrasi. Yang kedua menentukan defisit ECS-nya ya. Ini jika contohnya sekian, maka defisit ECS-nya berapa? Berat badan sama dengan 10% dari berat badan. Jadi 10 dehidrasi berat ya. Dehidrasi berat itu 10% kehilangannya. 10 dari berat badannya tadi 50 sama dengan 1000. 50, 10 kali 50 kali 1000. Nah, 1000 ini apa? Kan satuannya ini 50 kilogram. Kalau kita ingin mendapatkan cc, maka satuannya harus dibuat menjadi mililiter. Miligram ya, miligram. Miligram itu berarti dari kilogram ke miligram kan 1000, sehingga 10 0,1 dikali 50 kali 1000 sama dengan 5000 cc. Ya, 5000 cc ini tidak bisa langsung kita berikan diguyur begitu saja saudara, tetapi harus tadi bertahap, terukur dan termonitor. Jadi caranya 5.000 ini diberikan dulu adalah kristaloid bolus 20-40 cc per kilogram berat badan. Karena pasiennya dewasa diberikan dalam waktu 10-20 menit. Kalau pasiennya anak-anak tadi 30-60 menit ya. Kemudian setelah 10 menit kita periksa apakah masih shock ya, kita periksa hemodinamiknya. Kalau hangat, kering, merah, bolusnya segera di stop. Ya. Karena tadi 5.000, kita sudah berikan 2.000, berarti sisanya kan 3.000. Sisanya itu dibagi 2. Ya. 1.500 kita berikan di 8 jam pertama setelah resusitasi, dan setengahnya diberikan di 16 jam kedua, kemudian lanjut dengan cairan maintenance atau rumatan. Bagaimana kalau jelek, perfusinya masih dingin, pucat, basah, kita ulangi lagi ya. 20-40 cc per kilogram berat badan, jadi 2.000 dalam waktu 10-20 menit. Demikian seterusnya ya, sampai perfusinya hangat, kering, merah. Nah, sekarang kita lanjut, bagaimana kalau pasiennya itu hipovolemi karena hemorrhagic ya. Kalau pada hemorrhagi perlu kita ingat, kita yang pertama harus menghitung IBV. Laki-laki berarti 70 ml per kilogram berat badan. Perempuan 60 ml ya per kilogram berat badan.
Baru kemudian ditentukan kelas shocknya untuk mengetahui persentase kehilangan cairan, dan baru menentukan estimated blood loss. Ya. Estimasi kehilangan cairan itu sama dengan persentase kehilangan cairan dikalikan estimated blood volume, ya, perkiraan darah. Ini saya beri contoh. Seorang laki-laki 35 tahun, berat badannya 50 kg, kelas trauma skornya kelas 3. Maka kita dapatkan EBV-nya adalah 50 dikali 70. Ketemunya 3.500. Yang kedua, kita hitung persentase kehilangan cairan kelas 3, berarti sampai dengan 40%, ya. Kita ambil yang maksimal 40%, ya. Kemudian EBL adalah persentase kali EBV, berarti 40% dari 3.500 sama dengan 1.400 cc. Nah, 1.400 cc tadi ada ya, boleh memang kalau pakai darah digantikan dengan darah, dan plasma expander berarti dikalikan 1. Jadi 1.400 darah atau 1.400 plasma expander. Tapi tidak seperti itu ya. Kalau untuk resusitasi kita menggunakan larutan kristaloid terlebih dahulu atau kombinasi kristaloid dan koloid. Ya, karena koloid dalam jumlah yang banyak itu meningkatkan beban jantung dan juga sulit untuk mendapatkannya, darah juga tidak tersedia serta-merta, maka kita mulai dulu dengan menggunakan mengguyur dengan larutan kristaloid. Caranya adalah guyur dengan menggunakan 20 cc per kilogram berat badan. Kalau berat badannya tadi 50 contohnya, maka 1000 ketemunya kita masukkan dalam 10-20 menit. Usahakan larutan yang dimasukkan itu hangat ya untuk mencegah hipotermia. Kemudian yang kedua, guyur sampai dengan cairannya itu masuk 2-4 kali dari EBL. Jadi yang bisa kita masukkan adalah 2.800 cc sampai 5.600 cc. Ya. Sekarang kita berikan tahapan ya, bagaimana memasukkan 2.800 sampai 5.600 cc itu tidak bisa diguyur begitu saja, harus bertahap. Yang pertama kita masukkan dulu 20 sampai 40 cc per kilogram berat badan ya, 1000 ya. 1000 cc hangat ya. 1000 sampai 2000 cc per kilogram 1000 sampai 2000 cc hangat kita berikan infus kiri kanan ke pasien. Setelah 10 menit maka kita evaluasi perfusinya. Jadi perfusinya bagaimana? Nadinya bagaimana, tekanan nadi sistoliknya bagaimana. Jadi ada 3 parameter penting yang kita perlu lihat untuk resusitasi pada hemoragik, yaitu perfusi, nadi, dan tekanan darah sistolik. Cut off point-nya untuk nadi dan tekanan darah sistolik adalah 100 ya. Kalau kita temukan perfusinya itu hangat kering merah, nadinya sudah tidak takikardi, kurang dari 100, tekanan sistoliknya sudah lebih dari 100, maka kita perlu melambatkan infus ya. Dan dilanjutkan dengan cairan maintenance. Sedangkan kalau perfusinya masih jelek, nadinya lebih dari 100, tekanan darahnya kurang dari 100, tambah lagi cairan resusitasinya sampai dengan 2-4 kali dari EBL. Ya. Nah, untuk pemilihan jenisnya, saudara-saudara bisa menggunakan kristaloid ya. Kalau kristaloid berarti kita butuh cairan yang lebih banyak, jadi EBL itu dikalikan dengan 2-4 kali. Kemudian kalau NaCl ya, isotonis, kita bisa pakai 1/3 sampai 1/5 dari EBL. Jadi bisa ditambahkan tadi kristaloid dan RL, NaCl, Ra ya, atau NaCl, dan koloid ya. Misalnya gelatin. Gelatin itu berarti 2 kali ya. Kalau untuk dextran dan HES itu 1 kali EBL ya. Itu adalah
resusitasi pada hemoragik. Nah, ini yang saya maksudkan dengan GISEK trauma score. Untuk menentukan kelas dari perdarahan, maka untuk menentukan persentase kehilangan darah, kita menggunakan trauma score dari GISEK. Apa saja yang harus dilihat? Berbeda dengan tadi Pierce, maka yang dilihat di sini adalah frekuensi nadi, tekanan darah, frekuensi nafas, CRT, bagaimana ekstremitasnya, produksi urin, dan status mental. Ya, jadi untuk nadi, ya, nadi dulu. Kalau nadinya kurang dari 100 berarti itu masih kelas 1. Kalau lebih dari 100 sampai 119 berarti kelas 2. Kalau lebih dari 120 ini 101 sampai 120. Kalau lebih dari 120 sampai 140 berarti kelas 3. Kalau lebih dari 140 berarti kelas ke-4, ya. Nah, ciri khas yang lain untuk kelas 4 adalah tekanan darahnya menurun, ya. Nafasnya lebih dari 35. CRT-nya tidak terdeteksi. Kemudian perfusi ekstremitas pucat dan dingin, produksi urinnya mungkin anuri, nggak ada sama sekali, atau sampai 10 cc per jam, ya. Dan ada tanda-tanda yang lain, ngantuk, bingung, tidak sadar, ya. Jadi kalau pasiennya sudah delirium, bingung, tidak sadar, itu ciri khas dari kelas 4. Jangan bingung, ya. Kalau kelas 3 pasiennya mungkin mengantuk tapi bukan tidak sadar, masih ada gelisah, ada agresif, ya. Produksi urinnya masih ada, kemudian ekstremitasnya pucat, kapilari refillnya lebih dari 2 detik, ya. Frekuensi nafasnya 30 sampai 40. Kemudian tekanan darahnya menurun. Nah, untuk kelas 1 dan kelas 2 tekanan darahnya masih normal, Saudara. Untuk frekuensi nafasnya kalau kelas 1 normal, nah kalau kelas 2 bisa sampai takipnu sampai 30 kali per menit. Sedangkan CRT-nya untuk kelas 1 masih normal dan untuk kelas 2 sudah mulai lambat lebih dari 2 detik. Untuk ekstremitasnya kelas 1 itu normal, sedangkan yang kelas 2 pucat. Ya. Nah, status mentalnya untuk kelas 1 dia sadar, mengeluh, haus, ya, yang membedakan. Kalau kelas 2 sudah mulai gelisah, agresif, dan mengeluh haus. Ini adalah persentase kehilangan darah, ya. Jadi kalau kelas 1 itu kurang dari 15%. Atau kalau berat badannya 70, di sini dicontohkan, maka sekitar kurang dari 750 cc. Kalau kelas 2 berarti 15 sampai 30% atau 750 sampai 1500 cc. Kalau kelas 3 itu 30 sampai 40% atau sekitar 1500 sampai 2000, ya, untuk berat badan 70 kg. Sedangkan kelas 4 lebih dari 40% atau lebih dari 2000 cc. Nah, perkiraan kehilangan cairan juga bisa kita perkirakan dari kehilangan darah internal berdasarkan fraktur, ya, lokasi fraktur. Misalnya kalau fraktur Koste itu sekitar 125 cc, radius atau ulna 250 sampai 500 dan seterusnya. Yang paling banyak itu adalah pelvis. Pelvis itu antara 1000 sampai perdarahan yang masif. Nah, untuk luka bakar, saya rasa di penjelasan sebelumnya juga ada, ya, resusitasi luka bakar. Ya, kalau luka bakar maka kita bisa menggunakan 2 rumus, bisa pakai Baxter atau pakai Evans. Nah, kalau pakai Baxter Parkland tinggal dikalikan 4 dikali berat badan dikali persentase luka bakar, ya. Ini kalau contohnya adalah berat badannya 50, luas luka bakarnya 10, kejadian jam 6, tetapi sampai di rumah sakit jam 9, jadi jam 6 pagi, kemudian sampai di IGD jam 9, bagaimana cara memberikan cairannya? Maka kita menghitung dulu dari luas luka bakar 10 dikalikan 5, dikalikan 4, sama dengan 2000 cc. 2000 itu dibagi 2. Ya, 8 jam pertama dihitung dari saat kejadian itu setengahnya atau 1000, dan 16 jam kedua adalah setengahnya kembali. Jadi kalau dia
kejadian jam 6, maka kita menghitungnya dari jam 6, Saudara, bukan dari jam 9. Jadi pada 1000 cc itu harus habis dari jam 9 sampai jam 2 siang. Selanjutnya adalah 16 jam kedua, itu harus habis antara jam 2 sampai jam 22. Hari kedua adalah setengah dari hari pertama atau 1000 cc, dan hari ketiga adalah setengah dari hari kedua. Yang perlu kita perhatikan adalah pertahankan urin. Produksi urin harus setengah sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Dan untuk luka bakar ringan kita bisa menggunakan rehidrasi oral, ya. Baik, Saudara, kita lanjutkan. Kenapa dari tadi saya terus-menerus menjelaskan pentingnya rehidrasi yang terukur dan termonitor, ya. Yang pertama adalah karena rehidrasi yang berlebihan, yang tidak kita ukur, yang terus-menerus, itu bisa menimbulkan justru efeknya bukan efek yang kita inginkan, ya. Jadi kalau kita menghendaki tekanan darahnya itu meningkat, volume darahnya itu meningkat, justru kalau kita tidak terukur dan berlebihan, maka bisa menimbulkan tekanan darahnya justru menurun dan juga volume darahnya menurun. Bagaimana ini bisa terjadi, ya? Jadi saudara-saudara masih ingat tentang namanya adalah atrial natriuretic peptide. Baik, kita lanjutkan saudara-saudara sekalian, ya. Jadi mengenai resusitasi tadi, jadi resusitasi yang kita berikan kepada pasien, saudara-saudara harus ingat bahwa resusitasi itu akan meningkatkan volume di dalam intravaskuler. Dan volume intravaskuler ini pasti akan meningkatkan preload, jadi meningkatkan volume darah atau cairan yang masuk ke dalam atrium, sehingga menyebabkan atrium akan teregang. Atrium yang teregang ini, saudara, akan mengeluarkan mekanisme feedback dengan mensekresi namanya atrial natriuretic peptide. Apa itu atrial natriuretic peptide? Atrial natriuretic peptide adalah protein yang dikeluarkan oleh atrium yang merupakan mekanisme kontrol dari kelebihan volume cairan. Jadi kalau kita mengisi cairan intravaskuler terlalu banyak yang menyebabkan atrium itu teregang, maka protein ini akan dikeluarkan oleh atrium. Kemudian jika protein ini dikeluarkan akan mempengaruhi beberapa organ dan jaringan. Yang pertama adalah pembuluh darah. Pembuluh darah yang tadinya vasokonstriksi karena kurangnya cairan, maka akan melebar dengan adanya atrial natriuretic peptide. Yang kedua adalah ginjal, ya. Jadi ginjal dan kelenjar adrenal akan terpengaruh dari atrial natriuretic peptide. Pada ginjal maka terjadi peningkatan glomerular filtration rate, ya. Jadi kalau kita lihat ginjal ini di nefronnya maka akan mengeluarkan urin lebih banyak dengan cara melepaskan natrium. Ya, natriumnya dikeluarkan. Kalau tadi karena ada katekolamin dan aldosteron, karena ada aldosteron, natriumnya diretensi dan air, maka kalau ada atrial natriuretic peptide, natrium dan air akan dilepaskan dengan meningkatkan GFR, maka dengan demikian produksi urinnya akan meningkat. Ya, sehingga kalau produksi urin meningkat, maka akan mengurangi volume intravaskuler, sehingga harapannya preloadnya menjadi lebih terkontrol. Yang kedua, atrial natriuretic peptide juga mempengaruhi kelenjar adrenal sehingga mengurangi produksi aldosteron oleh korteks adrenal, ya.
Kalau produksi aldosteron menurun, maka akan meningkatkan diuresis, ya, meningkatkan pengeluaran natrium dan cairan, ya. Jika GFR meningkat, maka terjadi penurunan produksi renin, ya. Renin akan menghambat angiotensin 2 dan sehingga aldosteron juga dihambat. Sehingga efeknya saudara akan menemukan bahwa pasiennya akan terjadi penurunan volume darah dan penurunan tekanan darah. Hal ini tentu saja baik, ya, jika memang volume darah, volume intravaskuler itu sudah aman, artinya pasiennya itu sudah tidak mengalami hipovolemik lagi. Tetapi ini akan sangat merugikan pasien jika sebenarnya volume intravaskuler itu belum adekuat hanya karena kita terlalu cepat dalam rehidrasi menyebabkan atriumnya teregang, maka volume di dalam darahnya justru tidak bagus, ya, karena dikeluarkannya atrial natriuretic peptide, ya. Maka dengan itu selalu tolong diperhatikan bahwa untuk rehidrasi harus dilakukan secara bertahap, ya. Setiap tadi memperhitungkan berat badan, diberikan 10-20 cc per kilogram berat badan, ya, maksimal 20-40 cc per kilogram berat badan diberikan dalam waktu 10-20 menit untuk dewasa dan 30-60 menit untuk anak-anak. Ada animasi yang sangat baik yang menggambarkan tentang atrial natriuretic peptide yang ada di YouTube, nanti akan saya rekomendasikan untuk saudara-saudara, ya. Kemudian selanjutnya adalah selain tadi kalau kita melakukan resusitasi yang terlalu cepat itu akan menimbulkan justru target yang kita harapkan itu tidak tercapai. Maka yang kedua adalah kalau resusitasi kita itu berlebihan dan tidak terukur dan cairannya yang dipakai juga tidak benar, misalnya terlalu banyak cairan kristaloid padahal kehilangan cairannya banyak, maka akan terjadi odem, ya. Jadi kelebihan resusitasi ini beberapa kali saya temukan, ya, yang dirujuk ke rumah sakit tersier itu pasien dengan riwayat diare tetapi dirujuk karena gagal nafas, karena odem otak, kemudian dia harus berhari-hari di ICU, ya, atau sampai berminggu-minggu, kemudian dia meninggalnya bukan karena itu tetapi karena VAP, ya, atau karena infeksi atau karena sepsis, ya, jangan sampai. Nah, itu bilang balik. Maka dengan demikian pada saat kita melakukan resusitasi harus diperhatikan betul, saudara. Ini adalah beberapa efek yang dijelaskan oleh Ogbonna, Murphy, dan Martin di dalam jurnal Current Opinion in Critical Care, ya, dipublikasikan tahun 2015, volume 2021, ya, nomor 4, halaman 315 sampai 321. Mereka menjelaskan bahwa resusitasi yang berlebihan itu menimbulkan beberapa overload cairan di dalam organ. Yang pertama, jika dia di central nervous system, maka akan menimbulkan edema cerebri. Ini yang beberapa kali saya temukan di ICU, pasien datang dengan edema cerebri, padahal riwayatnya adalah anak-anak dengan dehidrasi atau anak-anak dengan muntah, ya. Tapi dia dirujuk ke rumah sakit tersier karena odem otak, karena resusitasi yang tidak terukur tadi. Nah, ini manifestasinya adalah gangguan kognisi dan delirium. Kemudian sistem respirasi juga akan bisa mengalami edema pulmonar dan efusi pleura, sehingga ada beberapa hal yang efek negatif, ya, mulai dari meningkatkan usaha nafas, gangguan pertukaran gas, penurunan compliance paru, ya, dan seterusnya. Pada sistem kardiovaskuler bisa terjadi edema
miokardium, dan juga bisa terjadi efusi perikardial ya. Yang tentu saja itu sangat berbahaya ya. Efusi perikardial bisa mengganggu kontraktilitas ya, bisa menyebabkan disfungsi diastol, juga bisa menyebabkan abnormalitas dari konduksi. Yang ini juga bisa memicu terjadinya shock kardiogenik, saudara. Kemudian pada sistem gastrointestinal terjadi odem dan asites. Ya, odemnya pada dinding usus ya dan asites, sehingga bisa menimbulkan malabsorpsi ya, bisa terjadi ileus paralitik ya, bisa terjadi translokasi bakteri atau hipertensi intraabdomen ya. Kemudian pada sistem hepatobiliar, apa yang terjadi? Bisa terjadi kongesti hepatik, ya, sehingga timbul kolestasis, ya. Kemudian gangguan fungsi sintetik, ya. Pada sistem ginjal atau renal bisa terjadi odem interstisial dan peningkatan vena, tekanan vena dari ginjal itu sendiri sehingga bisa menimbulkan aki, ya. Jadi kekurangan cairan menimbulkan aki, kelebihan volume cairan, juga resusitasi berlebihan juga menimbulkan aki, ya, menimbulkan uremia, retensi garam dan air, ya, justru sangat berbahaya untuk pasien. Dan yang terakhir pada otot dan tulang serta kulit bisa menimbulkan edem pada jaringan, ya, kemudian drainase limfe yang tidak baik atau rusak, dan juga ada kerusakan mikrosirkulasi, sehingga kalau ada luka, lukanya tidak sembuh, kemudian ada dekubitus, ada infeksi, dan lain sebagainya. Ini yang tidak kita inginkan. Untuk lebih lanjutnya, saudara bisa membaca artikel ini, How to Avoid Fluid Overload, ya, yang dikarang oleh Ogbu, Murphy, dan Martin, ya, dipublikasikan di Current Opinion in Critical Care. Nah, bagaimana strategi untuk mencegah resusitasi? Di jurnal yang sama, jurnal tersebut, artikel tersebut, Ogbu dan kawan-kawan menjelaskan prinsip untuk resusitasi cairan itu ada beberapa fase yang bisa disingkat sebagai ROS, ya. R-nya adalah resuscitation phase atau tahap resusitasi, O-nya adalah optimization phase, kemudian S-nya adalah stabilization phase, dan E-nya adalah evacuation phase, ya. Pada resuscitation phase, maka karakteristik pasiennya adalah pasiennya masih mengalami severe hypotension, jadi hipotensi yang parah, ya, tensinya kurang dari 100. Dan ada bukti hipoperfusi jaringan. Bagaimana cara melakukan fluid management goals? Maka pada tahap resusitasi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tentang cara resusitasi, kita melakukan mengoreksi hipotensi secara rapid, ya, secara cepat. Ya. Kemudian strategi manajemen cairannya adalah memberikan infus yang bolus, ya, 20-40 cc per kilogram berat badan, dan seterusnya setiap 10-20 menit kita evaluasi. Dan mungkin kita perlu kolaborasi untuk menginisiasi vasopresor, melakukan hemodinamik, ya, dan seterusnya. Kemudian pada fase optimisasi, ya, masih ada tanda-tanda hipoperfusi jaringan, ya, dan pasiennya membutuhkan vasopresor untuk mempertahankan mean arterial pressure. Maka tujuan dari pemberian cairan pada tahap ini adalah meningkatkan cardiac output dan delivery oksigen ke sel. Ya, bagaimana yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah melakukan assessment responsiveness dari cairan. Ada berbagai macam cara, ya, termasuk dengan melakukan challenge dengan meningkatkan atau melakukan elevasi dari kaki seperti posisi shock, ya, 30-45 derajat kita tinggikan. Kemudian kita evaluasi apakah tensinya meningkat, ya. Kemudian melakukan fluid challenge, ya,
Dan ini khusus untuk responder, tapi kalau non-responder nggak boleh ya. Yang tidak berespon nggak boleh. Pada fase stabilisasi, yang dimana kita sudah tidak ada tanda-tanda hipoperfusi jaringan ya, SAO2-nya sudah mulai normal, nadinya sudah mulai normal, pasien tidak lagi tergantung kepada vasopresor ya, jadi hemodinamiknya relatif stabil ya. Dengan berkurangnya vasopresor, maka tujuan dari pemberian cairan adalah maintenance ya. Cairan mulai kita batasi. Dan pada fase evakuasi, di mana tidak ada tanda hipoperfusi jaringan, sama sekali tidak membutuhkan vasopresor selama 12 jam, maka kita tujuannya adalah tercapainya negatif fluid balance. Ya, netnya kalau kita hitung intake outputnya adalah negatif. Maka mungkin kolaborasi dengan dokter untuk pemberian diuretik, dan jika memang kelebihan, kolaborasi untuk pemberian dialisis. Nah, ini beberapa indikator perfusi jaringan atau organ yang perlu dimonitor terus-menerus. Ya, selain perfusi, yang pertama adalah MAP. Jadi pasiennya terpasang heart monitor, kita harus melihat MAP-nya seperti apa, kemudian perfusi tekanan, perfusi cerebral dan abdomennya seperti apa, urin output atau produksi urin, status mental, bagaimana, apakah pasiennya masih gelisah, kesadarannya seperti apa, apakah pasiennya agitasi gelisah ya, irritable ya, mudah marah, atau justru pasiennya mengantuk ya, dan seterusnya. Capillary refill time ya, idealnya adalah kurang dari 2 detik. Jadi kita harus terus-menerus memonitor perfusi dari kulit. Apakah masih ditemukan perfusi dingin pucat basah ya. Laktat dari darah ini perlu diperiksa juga. Kemudian analisa gas darah ya, kita perlu monitor pH, base excess, HCO3-min dan lain sebagainya. Kemudian pemeriksaan yang lain yang terus-menerus kita harus periksa ya. Kalau di Indonesia kayaknya MVO2, mixed venous PCO2, tissue PCO2 dan skeletal muscle tissue oxygenation STO2 ini tidak banyak dikerjakan ya. Baik, demikian tadi yang bisa saya sampaikan, saudara. Terima kasih atas perhatian yang saudara berikan. Semoga bermanfaat untuk perawatan pasien dan juga saudara. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.